Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Segmentasi Pasar dalam Pemasaran Syariah. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Pengertian pemasaran syariah. Pemasaran syariah merupakan keseluruhan proses, baik proses penciptaan, penawaran, maupun proses perubahan nilai value. Tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Selanjutnya, konsep pemasaran syariah. Konsep pemasaran syariah sendiri sebenarnya tidak jauh beda dengan konsep pemasaran umum. Konsep pemasaran syariah umum sendiri adalah sebuah ilmu dan seni yang mengarah pada proses penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian value kepada para konsumen, serta menjaga hubungan dengan para stakeholdernya. Sedangkan pemasaran syariah mengajarkan pemasar untuk jujur kepada konsumen atau orang lain. Di sini ada 4 karakteristik pemasaran syariah. Yang pertama, teistis atau rabbaniyah. Yang kedua, etis atau akhlahiyah. Yang ketiga, realistis atau al-waqi'iyah. Yang terakhir, humanistis atau al-insaniyah. Selanjutnya, segmentasi pasar dalam pemasaran syariah. Segmentasi pasar dalam pemasaran syariah merupakan suatu proses strategis untuk membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen ke dalam kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, preferensi, dan perilaku pembelian yang relatif homogen, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang universal. Konsep ini mengadopsi dasar-dasar segmentasi pasar konvensional, namun menyempurnakannya dengan nilai-nilai spiritual dan etika Islam yang menjadi landasan dalam setiap aktivitas pemasaran dan bisnis. Selanjutnya, dimensi segmentasi pasar syariah. Berbeda dengan segmentasi pasar konvensional yang umumnya hanya mempertimbangkan faktor demografis, usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, geografis, lokasi, wilayah, iklim, psikografis, gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai, dan behavioral, perilaku pembelian, tingkat penggunaan. Segmentasi pasar syariah menambahkan dimensi-dimensi khusus yang mencerminkan karakteristik konsumen muslim. Lalu ada manfaat dan tujuan. Yang pertama, membantu perusahaan mengidentifikasi dan memahami kebutuhan spesifik konsumen muslim yang semakin beragam dan dinamis. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya pemasaran secara efisien dan efektif dengan fokus pada segmen pasar yang paling potensial dan sesuai dengan kapabilitas perusahaan. Yang ketiga, menciptakan proporsional nilai atau value proposition yang berbeda dan unik sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen pasar dengan tetap menjunjung tinggi prinsip syariah. Baik, selanjutnya kriteria segmentasi pasar dalam pemasaran syariah. Kriterianya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada segmentasi demografis. Jadi segmentasi demografis ini adalah pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok berbeda berdasarkan variabel demografis seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Yang kedua itu ada segmentasi geografis, yang mana menyortir konsumen berdasarkan faktor lokasi seperti tempat tinggalnya. Segmentasi ini juga penting dengan segmentasi lainnya karena kebutuhan dan penggunaan produk dan layanan akan selalu berbeda berdasarkan lokasi, keadaan, dan iklim. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, yang mana segmentasi ini adalah pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Yang keempat ada segmentasi perilaku.
Jadi segmentasi perilaku ini adalah tentang mengkategorikan konsumen berdasarkan cara mereka bertindak terhadap produk bisnis, termasuk sikap, pemahaman, reaksi atau tanggapan, loyalitas, dan penggunaan produk berupa sebagai pelanggan. Selanjutnya, implementasi segmentasi pasar pada produk dan jasa syariah. Ada satu contoh kasus segmentasi pasar di bank syariah, yang mana dapat dilihat di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan asuransi syariah. Segmentasi dilakukan dengan mengidentifikasi nasabah berdasarkan variabel demografis, psikografis, serta perilaku pembelian. Bank syariah misalnya memfokuskan segmentasi pada individu dan lembaga yang ingin menjalankan prinsip syariah dalam aktivitas keuangannya. Kami berharap melalui presentasi ini teman-teman semua dapat memahami materi yang kami sampaikan dengan baik serta mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat. Bye-bye. Dadah!